Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Traktors, selamat datang di channel Go Traktors Q. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membahas mengenai P2H unit doser. Nah, apa itu P2H? Itu program pemeriksaan harian pada unit yang harus atau wajib dilakukan oleh operator. Nah, fungsi dari P2H ini adalah mengetahui atau kita dapat menemukan sedini mungkin jika terjadi abnormal atau sesuatu yang tidak semestinya pada unit. Jadi sebelum mengoperasikan unit, kita harus melakukan P2H agar nantinya kita bisa aman, nyaman, dan selamat. Oke, apa saja yang dilakukan pada P2H? Oke, kita mulai dari depan. Nah, pertama kita harus memeriksa semua atau bagian-bagian blade. Nah, ini P2H di sini kita harus mengelilingi unit ya. Jadi kita sebelum running atau mengendarai unit tersebut, kita harus mengelilingi. Nah, kita lakukan dari depan, seperti yang saya bilang tadi. Di sini untuk posisi blade. Nah, blade di sini ini harus normal, tidak terjadi keretakan. Nah, pada bagian blade ini tidak ada yang rompal atau bol yang patah. Begitu pula pada cutting edge. Cutting edge-nya ini harus normal. Baik bol itu tidak boleh ada yang lepas atau patah, atau kondisi dari cutting edge itu sendiri. Ini bagian blade ya. Ini sama kita harus periksa. Oke, begitu pula posisi cutting edge sebelah kanan, kiri kanan itu harus bagus. Nah, pada bagian blade kita harus perhatikan mounting dari ini untuk silinder. Ini tidak boleh ada yang patah. Nah, begitu pula untuk posisi pin ini harus terlumasi oleh grease ya. Ini harus terlumasi grease, dan posisi silinder pada root ini tidak boleh ada rembesan oli. Nah, kita perhatikan pada posisi silinder head ini harus kering. Nah, jika terdapat rembesan bahkan sampai oli yang keluar, berarti seal pada silinder yang berada pada posisi silinder head itu sudah aus. Ini kita harus memeriksa, tidak boleh menemukan yang abnormal, artinya kita biarkan. Baik posisi-posisi bol pengikat ini harus kuat ya, tidak boleh ada longgar atau bahkan hilang atau patah. Oke, ini pada bagian depan sebelah kanan. Nah, begitu pula untuk posisi undercarriage kita harus memastikan sebaik mungkin. Jadi posisi untuk idler atau front idler nih, jika kita menemukan sesuatu yang abnormal, kita harus melaporkan kepada atasan atau mengisi. Biasanya setiap operator itu ada sheet. Nah, sheet itu lembaran-lembaran yang berfungsi menginformasikan kerusakan sedini mungkin atau apa yang didapati pada saat P2H.
Ini posisi front idler. Untuk pas arm, ini pas arm atau strike frame, ini bol-bol ini harus berada pada tempatnya ya, tidak boleh ada yang hilang atau patah. Nah, untuk fisik dari pas arm atau strike frame itu harus bagus. Oke, kembali ke front idler. Nah, selanjutnya ke carry roller atau biasa disebut top roller. Ini kita harus perhatikan posisinya. Nah, ini carry roller ya. Begitu pula pada bagian bawah atau track roller. Jadi kita harus memeriksa semua kondisi pada bagian undercarriage. Nah, untuk shoe dan track link, nah kita harus perhatikan bol pengikat track shoe yang diikatkan pada track link dan posisi track linknya ini. Oke, begitu pula pada posisi sprocket pada final drive ya. Ini harus normal, tidak boleh ada yang patah. Nah, tak lupa kita harus melihat pada bagian bawah atau pada bagian bawah rangka unit ini tidak boleh ada rembesan-rembesan oli. Oke. Nah, ini pada bagian bawah. Kita melangkah pada bagian atas. Untuk bagian engine, oke. Pada bagian sebelah kanan unit ini kita harus memastikan ya, pada bagian engine ini harus kondisi normal atau kering, tidak ada rembesan-rembesan oli. Nah, baik pada posisi fuel filter ini harus posisi normal, tidak ada rembesan-rembesan solar. Nah, itu pada bagian untuk posisi kompresor, kondensor AC. Nah, pada bagian-bagian dalam kita harus mengecek juga. Oke, bagian atas. Nah, ini masih di posisi kanan. Dan tak lupa pada bagian depan kita harus memeriksa ketinggian dari permukaan air radiator. Oke, kita cek ya. Oke, kita harus lihat ya. Oh, ini ada ya. Nah, jika kurang, ini silahkan ditambahkan. Oke. Oke. Oke, itu untuk posisi air radiator. Oke, masih pada posisi bagian kanan. Ini kita harus memeriksa juga pada bagian kanan ini ya. Untuk level oil dari oli hidrolik. Jadi kita bisa ngecek dari side glass. Jika kurang, kita bisa tambahkan. Nah, untuk posisi dari oil level transmisi ini kita bisa cek di sini ya. Nah, ini pakai dipstick. Nah, jadi di sini
ada dipstick, kita bisa mengetahui ketinggian dari level oil transmisi. Oke. Jika kurang sama, kita bisa tambahkan. Nah, untuk hidrolik sama transmisi ini berada pada bagian sebelah kanan unit ya. Oke. Oke, untuk posisi bagian sebelah kanan kita mengarah ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakang. Di sini untuk fuel tank ya. Ini posisi dari fuel tank. Nah, untuk bagian undercarriage bagian belakang kita harus memeriksa pada bagian bawah juga ya. Jadi kita harus memastikan bagian bawah ini aman, tidak ada rembesan oli. Nah, untuk posisi dari bagian belakang dari final wrap yang sebelah kanan, ini ada housing dari steering and brake ya. Jadi steering dan brake ini harus aman, artinya baut-baut pengikat ini berada pada posisi atau berada pada tempatnya dan tidak ada yang patah, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kendor. Ini pada bagian belakang. Nah, begitu pula untuk bagian kiri belakang unit, untuk housing, steering, and brake ini harus aman. Jadi kita mengecek tidak boleh ada yang kendor, tidak boleh ada rembesan-rembesan oli. Kita melangkah pada posisi sebelah kiri. Nah, perlakuan yang sama pada undercarriage sebelah kiri, bagian kiri unit ini sama ya untuk sebelah kanan. Jadi untuk final wrap pada posisi sprocket ini harus aman. Nah, untuk carry roller, track roller, dan posisi pas arm atau strike frame. Oke, ini bagian sebelah kiri. Nah, di bagian sebelah kiri ini kita lihat juga di sini. Oke. Oke, untuk posisi bagian sebelah kiri atas atau di samping cabin ini posisi baterai ya, bersama baterai relay dan baterai disconnect. Ini posisi off. Jadi pada saat kita melakukan P2H ini harus posisi off. Nah, kalau posisi on ini kita posisi off ya, nanti kita naik. Nah, untuk posisi baterai atau kelistrikan, elektrik dan wiring kabel ini kita harus pastikan ini posisi kencang, tidak kendor ya. Dan tidak menemukan yang kondisi-kondisi abnormal. Nah, ini untuk posisi dari komponen elektrik baterai disconnect dan baterai relay. Oke. Kita tutup ya. Nah, masih posisi bagian sebelah kiri, bagian depan kita harus cek juga ya. Baik kondisi dari silinder lift blade. Ini dari hose harus kering, tidak ada rembesan oli. Bolt mounting pengikat harus aman. Ini kondisi muffler pre-cleaner. Nah, Oke, pada bagian sebelah kiri unit, bagian depan atau engine, kita harus memastikan juga kondisinya harus aman.
Ini tadi untuk posisi kondensor ya, kondensor AC. Ini dari alternator. Untuk oil filter. Oke, untuk oil engine ini ada dipstick ya. Ini kita harus pastikan. Nah, di sini kelihatan ya levelnya. Ini harus posisi level. Nah, jika kurang itu harus ditambahkan. Di sini ada H dan L. Nah, harus posisi H, tidak boleh di bawah L. Oke, ini untuk dipstick oli engine. Nah, posisi turbo charge. Dust indikator atau indikator kebentuan debu. Untuk posisi-posisi ini harus aman ya, itu posisi oil cooler. Nah, oke, ini yang tadi ya, posisi sebelah kiri bagian depan unit. Jadi sama untuk silinder lift blade ini harus aman. Nah, posisi track shoe, track link, front idler, strike frame. Oke, untuk silinder blade tail nih harus aman ya. Ini untuk posisi sebelah kiri bagian depan. Oke. Ini kondisi lampu kerja harus aman. Untuk posisi radiator, kita berada pada daerah cabin ya. Nah, di sini ini monitor panel. Nah, di sini untuk switch AC. Ini ada toggle switch ya untuk lampu kerja. Ini apa, kunci kontak. Nah, di sebelah kiri ini ada steering lever untuk bagian kiri, ini steering lever untuk kanan. Nah, di sini ada lever akselerator gas. Ini makin kita tarik, ini makin RPM tinggi ya. Nah, di sini untuk lever atau handle transmisi. Ini untuk posisi maju, ini mundur. Nah, ada 1 2 3 maju dan mundur 1 2 3. Nah, di lever lock ini posisi rilis ya. Nah, di sini bisa digerakkan. Nah, kalau posisi ke bawah ke lock ini tidak bisa. Jadi untuk posisi lock di sini ini untuk transmisi lock lever. Oke, jadi dia akan ngelock si lever transmisi. Oke, di bagian bawah ini ada brake pedal. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oke. Nah, di sini ada akselerator gas, tapi yang reverse, kebalikan. Jadi di sini kalau kita lepas setelah kita maksimumkan di sini ya, nah ini akan naik. Tuh naik. Pada saat kita ingin mengurangi RPM, maka kita tekan. Kita lepas, dia naik. Tekan, turun. Oke. Nah,
pada bagian sebelah kanan ini ada handle atau lever PPC ya. Nah, lever PPC. Di sini ada lock PPC. Pada kondisi ke bawah ini terlock, untuk ke atas ini rilis. Nah, jadi kita bisa gerakkan untuk lever blade. Nah, ini posisi ke atas lift blade, ini posisi turun. Nah, ini posisi blade tilt ke kiri, ini tilt ke kanan. Nah, di sini ada fuel shutoff ya, fuel shutoff. Ini manual ya. Jadi by linkage yang menghubungkan ke FIV, fuel injection pump, untuk posisi running atau shut off. Oke, kita posisi on ya. Nah, sebelum kita running, kita harus bunyikan klakson dulu. Running. Ini untuk ngatur lever handle gas ya. Nah, ini saya bilang tadi kalau kita tekan dia noidal, kita lepas. Nah, kita juga harus memastikan monitor panel. Di sini ada meter display sistem voltage. Ini meter display water temperature engine. Ini meter display hydraulic oil torque converter. Di sini meter display engine oil pressure. Ini untuk horse meter. Ini untuk AC-nya ya. Ini fan 1, 2, 3 atau low, medium, high. Ini untuk temperatur sampai maksimum. Ini lampu untuk cabin. Ini nyala, mati. Ini lampu kerja. Oke, jadi sebelum mengoperasikan unit, kita harus pastikan temperatur kerja ini harus tercapai di sini ya. Nih. Oke, ini untuk mematikan yang tadi saya bilang, kita harus angkat. Nah, kita posisi kunci kontak ini matikan dulu. Nah, pada saat kita matikan kunci kontak, nah ini belum mati, jadi kita harus di sini ya. Oke, untuk shutdown engine by lever shut off valve ya, posisi ditarik. Oke, sahabat Go Tractor Q, mungkin itu saja dari saya untuk P2H unit doser SD 16. Oke, terima kasih.